Coba-coba bikin dan dijual ternyata laris banget dan banyak yang kembali buat beli ya guys. Katanya enak banget, bikin lagi. Tampilannya juga cantik, kuenya juga awet, gak mudah basi. Yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan panci di atas kompor, kemudian kita tuang 3 gelas atau setara 600 ml santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Karena ini aku menggunakan santan segar ya bun, jadi santannya ini kita masak terlebih dahulu agar kuenya nanti tidak mudah basi. Kita masak santannya ini hingga mendidih dan sesekali kita aduk agar santan kelapanya ini tidak mudah pecah. Setelah santan sudah mendidih, kemudian kita angkat dan tunggu hingga santannya ini dingin. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkuk. Kemudian kita masukkan 3 gelas peres atau 300 gram tepung ketan. Untuk ukuran gelasnya, tepungnya ini tidak perlu dipadatkan ya teman-teman. Lalu kita masukkan 90 gram tepung terigu, 1 gelas lebih sepertiga gelas atau di atasnya garis bawah seperti ini ya, atau setara 250 gram gula pasir. Selanjutnya kita tuang santan kelapa yang sudah dingin. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya. Ini adonannya kita aduk sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya larut. Ini kita tuang santan kelapanya hingga habis. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, kemudian kita ambil 100 ml atau setengah gelas adonan. Ini sebanyak 4 kali ya. Ini adonannya aku bagi sambil kita saring ya teman-teman, untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah seperti ini ya teman-teman pembagiannya. Untuk 4 bagian di wadah kecil ini kita beri pewarna pink, hijau, kuning dan juga ungu. Kemudian kita aduk hingga warnanya merata. Nah untuk adonannya yang lebih banyak ini kita beri setengah sendok teh pewarna putih. Lalu untuk pewarna putihnya ini kita larutkan dulu dengan sedikit adonan. Setelah itu kita campur dengan adonan yang lebih banyak. Setelah adonan sudah siap, kemudian kita siapkan loyang. Kemudian kita olesi loyang dengan minyak goreng sampai merata. Di tahap ini kita sudah bisa memanaskan kukusan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan. Lalu kita tuang adonan putih ke dalam loyang sebanyak 125 ml atau setara setengah gelas lebih sedikit ya. Kemudian kita kukus adonannya selama kurang lebih 5 menit atau sampai adonannya ini set. Setelah 5 menit kita kukus, kemudian kita tuang adonan warna ya ke dalam loyang. Selanjutnya kita kukus kembali selama 15 sampai 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, adonan sudah matang. Kemudian kita angkat dan kita lanjutkan mengukus adonan yang tersisa. Untuk mengukusnya 2 lapis seperti loyang yang pertama ya teman-teman. Sambil menunggu kue matang, kita bisa menyiapkan 50 gram atau secukupnya biji wijen. Kemudian biji wijennya ini kita sangrai sampai kecoklatan. Setelah biji wijennya sudah kecoklatan, kemudian kita angkat dan kita tuang ke dalam nampan. Nah ini adonan yang sudah matang, kemudian kita keluarkan kue dari dalam loyang. Mengeluarkannya cukup mudah ya, bisa kita sisir terlebih dahulu bagian pinggirnya dan agak sedikit kita tarik seperti ini ya. Setelah itu kita gulung adonan mochinya seperti ini. Ini kita lakukan hingga selesai ya. Setelah kue sudah kita gulung, kemudian kita guling-gulingkan kue mochinya di atas biji wijen. Nah seperti ini ya jadinya. Setelah itu kita bisa potong-potong kuenya sesuai selera. Ini akan aku coba, bismillah. Ini kuenya enak banget ya, kenyal, ini manis, lembut di mulut. Jika ingin dijual kembali, teman-teman bisa bungkus kuenya menggunakan mika ukuran 5T seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan mika ukuran 7J seperti ini. Nah, mudah banget ya bun cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Najwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih.